Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Bersama saya, Hosea Mahanaim. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema Tuhan melihat kesungguhan hati. Sebelumnya, mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama kembali untuk merenungkan kebenaran firman. Kiranya firman yang kami renungkan hari ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kompas bagi kami untuk menapaki langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Markus 12, ayatnya yang ke-41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di Indonesia zaman sekarang pasti juga tahu kalau nilai uang yang bergambar Soekarno lebih besar daripada yang bergambar R.A. Kartini. 100.000 dibandingkan Rp1.000. Nah, demikian juga saya meyakini Yesus yang hidup di masa itu juga tahu nilai uang 2 tembaga dibanding uang-uang yang dilemparkan orang kaya ke dalam peti persembahan. Nilainya pasti lebih besar yang diberikan ke peti persembahan itu. Tetapi menarik ketika firman Tuhan hari ini mencatat bahwa Yesus mengatakan janda yang memberikan uang 2 tembaga itu mempersembahkan yang terbesar di antara yang lainnya. Di zaman itu, ketika orang mempersembahkan dalam jumlah besar, tempat mempersembahkannya adalah peti yang akan disambut oleh para pemuka agama di Bait Allah. Berbeda dengan tempat si janda ini memberikan 2 uang tembaga itu. Tempat yang tidak disambut, tempat yang tidak membuatnya populer. Tetapi Bapak Ibu, justru di tempat itulah Allah melihat ada persembahan yang lebih besar dari yang diberikan orang-orang kaya itu. Bu Saudara, apa yang dilakukan janda miskin ini adalah sebuah hal yang tidak nampak, tidak populer. Tapi siapa yang melihat bahwa ketika janda itu memberikan persembahan, mungkin di sisa hari itu ia tidak akan makan lagi, karena ia sudah memberikan seluruh yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada pekerjaan Tuhan. Meski nilainya kecil, tetapi justru di sanalah Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh ini sebagai persembahan yang terbesar di antara yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan kehidupan kita dengan hati yang sungguh-sungguh memberi diri bagi Tuhan. Meskipun itu nilainya kecil di mata manusia, meskipun itu tidak terlihat dan tidak populer, tetapi apabila kita mempersembahkannya dengan sungguh-sungguh,
Tuhan memandangnya sebagai suatu hal yang paling berkenan bagi Dia. Bapak Ibu, di masa Prapaskah ini ada aksi penyangkalan diri. Siapa yang melihat kita berpuasa? Siapa yang melihat kita menyisihkan uang kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Tetapi Bapak Ibu, meskipun itu tidak terlihat, kita dapat belajar memberikannya dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin kita berbagian di dalam pelayanan yang tidak nampak dan tidak dilihat orang. Peran yang kita kerjakan nampaknya kecil, atau peran-peran yang di belakang layar. Bapak Ibu, meskipun tidak dilihat orang, tetapi marilah kita belajar mempersembahkan setiap bagian itu dalam kesungguhan hati, karena kita saat ini sadar yang dilihat Tuhan adalah kesungguhan hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup perenungan kita pagi hari ini dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kepada kami, Engkau ialah Allah yang melihat hati. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kami, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak di depan orang, sebagai persembahan hidup yang nyata dari kesungguhan hati kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelayan, ajar kami untuk berani menyangkal diri, meneladani Kristus yang lebih dahulu melakukannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.